Halo semuanya, berjumpa dengan kami di podcast kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kami ingin memberikan kepada kalian semua, para penonton atau pendengar podcast ini tentang seberapa penting sih kita itu perlu memahami tentang apa itu namanya literasi media gitu. Pentingnya apa sih? Terus dampaknya apa sih ketika kita atau orang lain itu tidak bisa memahami dengan baik tentang bagaimana itu literasi media. Saya tidak sendiri pada podcast kali ini. Saya mungkin secara tidak langsung ya akan meminta teman-teman saya di kelompok 9 untuk memberikan pendapatnya tentang seberapa penting sih literasi media, terus apa dampaknya juga gitu. Eh, Nantinya mungkin akan disampaikan oleh teman-teman saya di podcast kali ini. Jadi di sini saya lebih berperan sebagai pembawa acara saja sih. Jadi kita bisa dengarkan nanti pendapat teman-teman saya. Mereka juga seorang mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Pertama mungkin ya, saya ingin mendengarkan dulu nih dari Mas Abdul Rahman ya, tentang bagaimana sih pendapatnya itu tentang apa namanya literasi media itu penting nggak sih? Seberapa penting sih literasi media itu untuk kita gitu kan? Untuk orang-orang seperti kita, terlebih lagi seperti mahasiswa seperti kita. Oke, mungkin kepada Mas Abdul Rahman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai mengapa literasi media itu penting. Menurut pendapat saya, pada era modern saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang, hal ini selaras dengan berita yang beredar di masyarakat, di mana berbagai informasi dari berbagai sumber media, baik itu media cetak, media elektronik, dan juga media massa, sangat mudah diakses dan juga didapat oleh masyarakat umum sebagai konsumsi publik. Tak terkecuali bagi kita kalangan mahasiswa yang kerap berhubungan dengan berbagai informasi dan juga berita yang beredar. Salah satunya adalah mengenai penyebaran berita hoax, di mana hal ini akan menimbulkan opini publik yang berbeda-beda, hingga hal ini akan dimanfaatkan oleh kalangan tertentu. Berita hoax ini akan berdampak pada kerugian dan juga keuntungan kalangan tertentu, dan juga akan menimbulkan konflik berupa perselisihan dan juga perpecahan, hingga sebuah kriminal ataupun kekerasan. Nah, maka dari itu, di sini literasi media sangat penting dan juga dibutuhkan untuk mencegah hal-hal tersebut. Kita harus mempunyai kemampuan untuk memahami dan juga menggunakan media massa secara bijak, efektif, dan juga efisien, seperti berpikir kritis, menelaah dan juga mempelajari lebih intens sebuah informasi sebelum kita bertindak, kemudian menyeleksi berbagai macam informasi dan berita yang didapat sebelum kita bertindak pada berita tersebut. Demikian pendapat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Itu tadi ya wabarakatuh. paparan dari Mas Abdul Rahman ya tentang bagaimana pentingnya literasi menurut dia. Memang sangat relevan ya terhadap isu-isu yang kita dengarkan sekarang gitu. Apalagi tentang masih-masih di masa pandemi sekarang itu masih aja banyak berita hoaxnya kan. Itu juga akan berdampak buruk sih nantinya ketika orang-orang itu tidak bisa memahami literasi media itu dengan baik gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita nggak bisa dengar ya dari satu orang aja gitu tentang bagaimana sih pentingnya literasi media ini. Mungkin saya juga akan minta untuk teman saya, Mas Ahmad Jamaluddin ya, tolong bisa memberikan pendapatnya gitu tentang betapa pentingnya sih si literasi media ini untuk kita gitu. Kepada Mas Jamal dipersilakan Mas. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media.
Secara singkat, literasi media merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses media untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. Menurut buku yang dibaca, Art Silverblatt berkata, pengertian literasi media menekankan pada beberapa elemen. Di antaranya itu satu, kesadaran akan pengaruh terhadap individu dan sosial. Yang kedua, pemahaman akan proses komunikasi massa. Yang ketiga, pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Yang keempat, kesadaran bahwa isi media adalah teks yang menggambarkan kebudayaan dan diri kita sendiri pada saat ini. Dan yang kelima, mengembangkan kesenangan, pemahaman, dan penghargaan terhadap isi media. Dari kelima elemen tersebut dilengkapi oleh pendapat Baran yang menambahkan bahwa pemahaman akan etika dan kewajiban moral dari praktisi media, serta pengembangan kemampuan produksi yang tepat dan efektif. Secara gampangnya, literasi media adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menangkap atau memahami sebuah berita atau sebuah informasi dari suatu media. Jadi ketika media itu menyajikan sebuah informasi, kita selaku konsumen bisa memilih berita atau memfilter berita, informasi-informasi yang ada dengan baik dan benar, tidak menerimanya secara mentah-mentah. Nah, kenapa literasi media itu penting di zaman sekarang? Karena di zaman sekarang informasi itu sangat mudah untuk didapatkan, dan informasi juga sumbernya berasal dari berbagai macam pihak yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Dengan memiliki kemampuan literasi media, kita bisa mengetahui hal-hal tersebut. Kita bisa menyaring informasi-informasi apa saja, berita-berita apa saja yang menurut kita itu benar gitu, dan kita juga bisa mengkonfirmasikannya kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kebenaran berita tersebut. Jadi agar kita tidak mudah terpancing oleh berita-berita yang seringkali menimbulkan sebuah kekacauan atau kerusuhan di masyarakat. Terlebih lagi pada saat ini di mana COVID yang masih juga belum mereda, itu membuat kita harus lebih cermat dalam memilih atau memfilter informasi-informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai kita termakan oleh informasi yang kita sukai saja tanpa kita tahu literasi medianya itu seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Seberapa pentingnya literasi media bagi kita, bagi masyarakat, menurut saya itu sangat penting. Jadi agar kita semua bisa mengkonsumsi media, mengkonsumsi informasi dari media itu dengan baik dan bijaksana. Makanya setiap orang harus mengerti. Oke, itu tadi ya dari Mas Jamal. Bener banget ya. Sekarang ini memang si informasi itu begitu bebas kita dapatkan ya. Jadi memang menjadi semakin penting bagi kita untuk memahami literasi media agar tidak mudah terpapar informasi-informasi yang tidak benar seperti itu. Nah, kita udah mendengarkan tadi tentang betapa itu pentingnya literasi media bagi kita dan masyarakat. Nah, sekarang apa sih dampaknya ketika si kita atau masyarakat tidak paham tentang literasi media? Saya ingin mendengarkan pendapatnya dari Mas Jesrin ya tentang ini. Silakan Mas Jesrin untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Mas Abdil atas waktunya. Apa dampak yang akan terjadi jika seseorang memiliki pemahaman yang kurang baik terhadap literasi media? Dalam arti kata, minimnya literasi media seseorang ya Mas ya. Jujur, sebenarnya agak fatal bila tingkat literasi seseorang atau suatu bangsa itu rendah. Karena masyarakat yang tidak literat cenderung percaya pada informasi yang salah, seperti hoax, bahkan gemar merendahkan orang lain.
Masyarakat yang tidak literat itu berarti sulit memahami realitas. Di samping tidak punya kesadaran untuk mencari solusi dari setiap masalah yang timbul. Bahkan, jika seseorang minim literasi, maupun literasi media, literasi dasar, literasi digital, dan lain-lain, bakal menimbulkan banyak permasalahan. Jadi, yang pertama, kebodohan. Kebodohan masyarakat yang tidak berujung dan terus-menerus. Karena itu tadi, kurangnya minat baca, kurangnya akan memilah informasi yang baik dan yang buruk dari suatu media, mengakibatkan kebodohan. Yang kedua, berpengaruh kepada tingkat produktivitas manusia yang menjadi rendah dan sulit untuk maju. Yang ketiga, angka pendidikan atau angka putus sekolah anak itu jadi tinggi. Yang keempat, kemiskinan. Kemiskinan jadi makin luas gitu mas ya. Yang kelima, ini tadi, gara-gara ujaran kebencian, kriminalitas dan premanisme itu meninggi, mengakibatkan masyarakat yang tidak tertib. Yang keenam, ini terutama dari literasi media yang kurang ya, itu sikap bijak yang gagal menyeleksi setiap informasi dan perilaku berkomunikasi yang emosional dan penuh sentimen. Jadi mau tidak mau memang tingkat literasi seseorang atau suatu bangsa itu harus dioptimalkan, karena bila tidak, persoalan literasi inilah yang akan menjadi sumber masalah, persis seperti maraknya ujaran kebencian, hoax, maupun sikap tidak mampu menerima realitas. Jadi demikian dari saya, Mas Abdil. Terima kasih. Oke, itu tadi ya dari Mas Jesrin ya. Memang benar banget nih. Kalau sampai dampaknya itu memang sangat seburuk itu sih kalau sampai literasi media di suatu bangsa itu tidak dioptimalkan ya. Jadi mungkin satu orang mungkin yang nggak terlalu paham tentang literasi media, tapi kemungkinan untuk satu orang ini bisa mengajak orang lain juga untuk tidak paham sama seperti itu kemungkinan besar ada juga. Jadi nggak bisa gitu kita menyepelekan satu orang nih nggak paham nggak apa-apa lah gitu, yang penting yang lain paham, nggak juga gitu. Kita harus bisa mengusahakan gitu agar semua orang itu paham tentang literasi media gitu, karena dampaknya cukup buruk loh. Sekarang pun kan udah kita bisa lihat kan contoh-contoh yang ada sekarang, ada orang yang nggak mau vaksin karena mendengar berita-berita hoax seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir deh tentang pemahaman salah satu mahasiswa di Unsia deh. Dia tuh seberapa paham sih tentang literasi media gitu. Kita buktikan nih, kita sebagai mahasiswa itu apakah udah benar-benar paham betul atau enggak tentang literasi media. Ini mungkin saya pengen dengar pendapat Afni nih, cewek nih ya. Oke, kepada Afni dipersilakan nih untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Abdil. Perkenalkan, nama saya Afni Prihartini dari Banjarnegara. Untuk topik pembahasan kali ini yaitu tentang literasi media. Nah, di sini ada pertanyaan, seberapa besar pemahaman tentang literasi media? Di era informasi dan pengetahuan sekarang ini, media sangat masif mempengaruhi khalayak. Begitupun sebaliknya. Media mempengaruhi pikiran khalayak tentang produksi media. Sementara khalayak juga mengkonstruksi isi media. Media mempengaruhi khalayak dalam level sosial dan individual. Meski demikian, khalayak memiliki kemampuan untuk menghandle media. Kemampuan tersebut berkaitan dengan bagaimana memilih media yang tepat, mengatur penggunaan media, kemampuan untuk memobilisasi media, serta bagaimana menginterpretasikan isi media. Literasi media bergerak dalam keempat hubungan di atas. Literasi media adalah
kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Literasi media merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. Literasi media berhubungan dengan bagaimana khalayak dapat mengambil kontrol atas media. Literasi media merupakan skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna, dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain. Intinya adalah literasi media berusaha memberikan kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media. Kesadaran kritis menjadi kata kunci bagi gerakan literasi media. Literasi media sendiri bertujuan untuk terutama memberikan kesadaran kritis terhadap khalayak sehingga lebih berdaya di hadapan media. Oke, terima kasih Mas Abdil untuk waktunya. Cukup bagi saya untuk sedikit menjelaskan pemahaman tentang literasi media. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Apni ya udah mau nyampein pendapatnya juga tentang seberapa besar pemahamannya terhadap literasi media gitu, sebagai dimana dia juga sebagai seorang mahasiswa seperti itu. Dan itulah teman-teman podcast kita pada video kali ini. Kita udah dengarkan pendapat teman-teman kita tentang betapa pentingnya si literasi media ini untuk kita gitu, tentang terus bagaimana dampaknya ketika kita tidak paham tentang literasi media gitu. Pemahaman kita tentang literasi media tidak terlalu optimal, bagaimana dampaknya. Bahkan kita juga bisa menanyakan langsung nih kepada rekan mahasiswa kita, sebenarnya sejauh mana sih pemahaman dia tentang literasi media. Pada intinya memang literasi media itu sangat penting gitu, karena kemampuan untuk menyerap dan menyaring informasi yang kita dapatkan itu akan berdampak kepada pemikiran kita tentang suatu informasi yang kita terima. Jadi baik buruknya itu nanti akan ditentukan oleh pemahaman kita kan. Nah, di mana pemahaman kita nanti yang akan menentukan apakah informasi itu baik atau buruk, seperti itu. Jadi semakin benar pemahaman kita tentang literasi media akan membuat kita semakin bisa gitu untuk menangkap informasi itu dengan benar gitu. Dan positifnya lagi, ketika kita bisa menangkap informasi itu dengan benar, kita juga bisa menyebarkan ke orang lain dan membuat orang lain juga mendapatkan informasi yang benar juga, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau nonton video kita gitu tentang betapa pentingnya literasi media. Sampai jumpa deh kalau ada kesempatan lagi di video lain ya, kita untuk berbincang seperti ini. Terima kasih telah mau menonton dan sampai jumpa. Bye.